Tidak banyak yang tahu, di balik senyum manis dan akting memukau Reza Rahadian, tersimpan luka lama yang nyaris menghancurkan karirnya di puncak popularitas. Siapa sangka, aktor serba bisa ini pernah hampir menyerah pada dunia hiburan yang kini membesarkan namanya? Sejak kemunculannya di layar lebar, Reza Rahadian seolah tak pernah gagal memikat hati penonton. Wajahnya mendominasi film-film box office Indonesia. Namanya jadi jaminan mutu, aktingnya diganjar puluhan penghargaan bergengsi. Namun, gemerlap panggung dan lampu sorot hanyalah puncak gunung es. Di baliknya, Reza pernah bergulat dengan tekanan keluarga, tuntutan industri, hingga gosip miring yang nyaris meruntuhkan citra sempurnanya. Publik mengenal Reza sebagai aktor serba bisa, jadi presiden bisa, jadi orang gila pun total. Tapi publik tak pernah tahu, saat ia berperan sebagai BJ Habibie, ia justru sedang berperang dengan trauma pribadi yang menghantuinya sejak remaja. Trauma itu pula yang membentuknya menjadi aktor dengan emosi meledak-ledak di depan kamera, namun rapuh dan nyaris runtuh di balik layar. Bagaimana Reza Rahadian bisa tetap berdiri di barisan terdepan aktor papan atas, meski badai gosip, keluarga yang sempat menentangnya, dan tekanan mental nyaris memaksanya mundur dari industri film? Malam ini, kita akan menelusuri lorong-lorong gelap hidup Reza Rahadian, menyingkap kerapuhan yang selama ini disembunyikannya rapat-rapat. Bersiaplah, karena rahasia yang akan Anda dengar malam ini akan membuat Anda melihat sang aktor serba bisa ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Sejak awal kemunculannya di dunia hiburan tanah air, Reza Rahadian memang sudah berbeda. Lahir di Bogor pada 5 Maret 1987, Reza memiliki darah campuran Iran dari sang ayah dan Manado dari ibunya. Kombinasi fisik eksotis dan talenta luar biasa membuatnya cepat mencuri perhatian, meski jalan menuju puncak sama sekali tidak mulus. Awal karir Reza Rahadian bermula bukan dari film atau teater, melainkan dari panggung model. Tahun 2004, ia memenangkan ajang Top Guest Aneka Yes, sebuah batu loncatan yang kemudian membawanya mengenal dunia seni peran. Namun siapa sangka, dari panggung catwal itulah Reza justru jatuh cinta mati-matian pada akting. Banyak orang mengira kemenangan di dunia modeling akan membuatnya nyaman jadi pajangan tampan, tapi Reza menolak terjebak di citra itu. Ia haus tantangan, lapar peran, dan berambisi jadi aktor watak yang dihormati, bukan hanya aktor ganteng dengan senyum manis. Perjalanan menembus industri film pun penuh cobaan. Reza berkali-kali ditolak casting, dicemooh karena logat bicara yang dianggap aneh, hingga diolok-olok lantaran namanya tidak sepopuler aktor remaja lain kala itu. Namun disitulah tempaan mentalnya terbentuk. Perlahan tapi pasti, kemampuan aktingnya mencuri perhatian para sutradara papan atas. Debut filmnya di film horor, 2007, memang tidak terlalu membekas di publik, tapi justru jadi laboratorium pribadinya untuk memahami kamera, naskah, dan karakter. Nama Reza Rahadian benar-benar meledak saat dipercaya memerankan Habibie muda di film Habibie's Ainun, 2012. Disinilah publik jatuh cinta pada transformasi total Reza. Ia menenggelamkan diri dalam riset mendalam, menirukan suara Habibie, gerak tubuh, hingga logat bicara. Banyak yang tidak tahu, di balik proses syuting film ini, Reza sempat mengalami tekanan mental karena merasa tidak layak memerankan tokoh besar sekelas Presiden Indonesia ketiga. Ia menangis sendirian di kamar hotel, meragukan kemampuan sendiri, dan nyaris menyerah. Tapi Reza bukan sekadar aktor yang pintar meresapi naskah. Ia juga perfeksionis akut. Untuk film Habibie's Ainun saja, ia belajar bahasa Jerman, membaca biografi Habibie berkali-kali, dan rela menutup diri dari kehidupan sosial hanya demi mendalami peran. Hasilnya, film ini meraup jutaan penonton, dan nama Reza Rahadian pun diakui sebagai aktor karakter terbaik generasi sekarang. Setelah kesuksesan monumental itu, jalan Reza tidak selalu mulus. Popularitas membuatnya jadi sasaran gosip, mulai dari kabar orientasi seksual, hubungan rahasia dengan lawan main, hingga konflik internal dengan produser. Semua itu disimpan rapat-rapat oleh Reza. Ia lebih memilih membuktikan melalui karya, meski diam-diam trauma masa kecil dan hubungannya dengan sang ayah masih menghantui batinnya hingga kini. Di tengah kebisingan dunia hiburan, Reza Rahadian berdiri sebagai bukti nyata bahwa seorang aktor besar lahir bukan hanya dari bakat, tapi juga dari luka, penolakan, dan pengorbanan. Dialah sang kameleon layar lebar Indonesia, sang raja film biopik, yang diam-diam memikul beban masa lalu di punggungnya. Dan malam ini, rahasia gelap di balik karir cemerlangnya akan kita kupas satu persatu. Mulai dari masa kecil yang penuh tekanan, bagaimana gosip panas nyaris meruntuhkan reputasinya, hingga peristiwa dramatis yang nyaris membuatnya lenyap dari industri film Indonesia.
semua akan terbongkar tanpa sensor. Banyak orang melihat Reza Rahadian sebagai figur aktor ideal, tampan, cerdas, santun, dan selalu total di setiap peran. Namun di balik layar, hidup Reza pernah nyaris hancur oleh konflik internal dan pergolakan batin yang tak pernah diungkap ke publik. Reza kecil tumbuh di Bogor dalam keluarga dengan latar budaya dan agama yang berbeda. Ayahnya, pria Iran, pergi meninggalkan keluarga saat Reza masih balita. Ibunya, perempuan Manado yang keras hati, harus berjuang membesarkan Reza seorang diri. Tak jarang Reza jadi saksi konflik orang dewasa yang meninggalkan luka batin mendalam. Ketika teman-teman seusianya sibuk bermain, Reza sudah harus belajar membentengi hati agar tetap kuat menghadapi tekanan hidup. Saat remaja, Reza memberontak dalam diam. Ia jatuh ke pergaulan bebas, berteman dengan lingkungan yang nyaris menjerumuskannya pada kebiasaan buruk. Namun di titik terendah itu, dunia akting datang seperti pelarian sekaligus penyelamat. Melalui panggung teater, Reza menemukan ruang untuk meluapkan emosi terpendam kemarahan pada ayahnya, kerinduan akan keluarga utuh, dan kesepian yang menyesakkan dada. Momen krusial datang ketika Reza memutuskan meninggalkan dunia modeling yang membesarkannya. Ia dihujat banyak pihak. Sayang mukanya, sayang popularitasnya, begitu kata orang-orang. Tapi bagi Reza, hanya di panggung peran ia merasa hidup. Keputusan nekat itu pun berbuah manis. Dari satu peran kecil ke peran lain, namanya perlahan naik ke permukaan. Ia menjadi sosok yang dicari sutradara, bukan karena tampang, tapi karena totalitas. Namun puncak popularitas membawa badai baru. Setelah meledak lewat Habibie Ainun, gosip miring muncul bak jamur di musim hujan. Sejumlah media pernah membongkar foto Reza bersama pria bule di sebuah pesta pribadi. Isu orientasi seksual pun merebak. Tak sedikit yang menuding Reza menutupi jati dirinya demi citra baik di layar lebar. Reza memilih diam. Ia tak pernah sekalipun membuat klarifikasi resmi. Bagi Reza, menjelaskan hanya akan membuat api rumor makin membesar. Alih-alih terjebak dalam pusaran sensasi, ia membungkam rumor dengan prestasi. Film demi film box office terus lahir dari aktingnya. Perahu Kertas, Critical Eleven, My Stupid Boss, hingga Imperfect. Di setiap peran, Reza menumpahkan seluruh kepedihan masa lalu. Emosi yang meledak di layar bukan sekadar akting, itu luka hidupnya yang diolah jadi seni. Sayangnya, tekanan tidak berhenti di situ. Banyak sutradara mengeluhkan perfeksionisme Reza yang kerap melelahkan kru. Beberapa rekan main bahkan merasa terintimidasi karena standar aktingnya yang terlalu tinggi. Di sisi lain, Reza semakin menutup diri. Ia jarang hadir di acara-acara hiburan, nyaris tak pernah membicarakan kehidupan pribadinya. Reza hidup di dua dunia, layar lebar yang gemerlap dan kehidupan nyata yang sunyi. Puncak konflik batin Reza terjadi pada tahun 2018, saat ibunya jatuh sakit parah. Di tengah jadwal syuting yang padat, ia harus bolak-balik mengurus sang ibu yang dirawat intensif. Beban kerja, tekanan media, gosip orientasi seksual, dan ketakutan kehilangan satu-satunya orang tua membuatnya nyaris runtuh. Banyak kru film bersaksi bahwa Reza kerap mengurung diri di kamar trailer, menangis diam-diam sebelum masuk set. Namun, sebagaimana perannya di film, Reza selalu punya cara bangkit. Di titik kritis, ia memutuskan cuti dari semua proyek film, menghilang sementara dari sorotan media. Ia memilih menenangkan diri, merawat ibunya, menulis jurnal pribadi, dan perlahan menyusun kembali serpihan hidupnya yang tercerai-berai. Dan benar saja, setelah kembali, Reza tampil lebih matang, lebih tajam, dan lebih bijak menghadapi badai gosip. Tapi bukan berarti rahasia gelapnya benar-benar hilang. Di balik tatapan teduhnya, luka itu masih ada, hanya saja ia sudah belajar menjadikannya sahabat, bukan musuh. Tidak banyak yang berani mengungkit, tapi di balik nama besar Reza Rahadian, tersimpan satu rahasia gelap yang nyaris membawanya pada jurang kehancuran karir. Selama bertahun-tahun, Reza menyembunyikan pergolakan batinnya dengan sangat rapi, bahkan orang-orang terdekatnya pun jarang tahu betapa ia pernah berada di titik rapuh, siap meninggalkan panggung hiburan selamanya. Kisah ini bermula di satu malam pada tahun 2018. Di tengah jadwal syuting film yang menuntut energi penuh, ibunda Reza, Rahimah Rahadian, mendadak jatuh sakit parah. Reza yang saat itu sedang dalam proses syuting di luar kota langsung pulang ke Jakarta tanpa pamit ke kru. Beberapa media infotainment sempat membocorkan kabar bahwa Reza mendadak hilang dari lokasi syuting, memicu gosip ketidakharmonisan antara dia dan sutradara.
Namun kenyataan di baliknya sungguh berbeda. Dalam pengakuan langka di sebuah wawancara radio beberapa tahun kemudian, Reza sempat berkata dengan suara bergetar, "Saat itu saya berpikir, kalau ibu saya pergi, buat apa saya lanjut hidup di dunia ini?" Kalimat itu terdengar dramatis, tetapi diucapkan Reza dengan serius, diselingi isak tertahan. Ia tidak pernah punya sosok ayah yang mendampingi. Ibulah satu-satunya rumah baginya. Dalam kondisi mental yang goyah, Reza juga diterpa kabar miring soal kedekatannya dengan beberapa pria yang digosipkan sebagai pasangan rahasia. Sebuah portal gosip bahkan merilis foto-foto Reza sedang berlibur ke Eropa bersama seorang pria bule. Tanpa konfirmasi, berita itu meledak. Label, aktor LGBT, dilekatkan kepadanya di kolom komentar media sosial. Tak hanya itu. Beberapa rekan aktor membocorkan bahwa Reza pernah tiba-tiba meledak marah di lokasi syuting, membanting naskah, dan mengurung diri di kamar trailer hingga berjam-jam. Ada yang bilang itu sikap diva, ada pula yang membela bahwa Reza sedang menanggung beban mental yang tak pernah dipahami orang luar. Reza tak pernah mau membenarkan atau membantah gosip orientasi seksualnya. Ia hanya berkata sekali, "Hidup saya bukan konsumsi publik. Yang publik perlu tahu hanya akting saya." Jawaban singkat itu malah membuat rumor makin liar. Beberapa produser sempat ragu mempertahankannya di proyek film keluarga, khawatir citra keluarga Indonesia tercoreng. Namun di tengah badai tuduhan dan kesedihan akibat kondisi ibunya, Reza tetap berdiri di depan kamera, merangkai emosi dengan luka pribadinya. Salah satu sahabatnya pernah membocorkan, di balik adegan tangis di film Critical 11, Reza benar-benar menitikkan air mata karena membayangkan ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit. Tangisan itu nyata, dan sebagian kru harus menghentikan pengambilan gambar karena Reza tak mampu menahan isak. Media pernah menyorot bagaimana Reza selalu menghindar dari wartawan yang mencoba mengulik kehidupan pribadinya. Ia menutup semua akses, menolak undangan talk show gosip, bahkan memblokir beberapa jurnalis infotainment di media sosialnya. Bagi Reza, publik hanya berhak menikmati peran bukan rahasia hidupnya. Titik balik terjadi setelah ibunya pulih perlahan. Reza mulai membuka diri lagi. Dalam satu wawancara majalah, ia mengaku sempat mempertimbangkan pindah ke luar negeri dan berhenti berakting. Tapi dukungan fans, keluarga, dan sahabat membuatnya sadar, hanya di dunia film ia merasa ada. Sejak saat itu, Reza semakin matang menghadapi rumor. Ia belajar tertawa pada gosip, menjawab pertanyaan sensitif dengan candaan halus, dan yang paling penting, terus mencetak karya yang menampar mulut para haters. Bagi Reza, luka batin dan gosip liar hanyalah bensin yang membakar semangatnya menjadi aktor besar. Dan disinilah kita berdiri sekarang menatap seorang Reza Rahadian, aktor serba bisa Indonesia, yang dibalik sorot lampu, tetap manusia dengan trauma yang rapuh, rahasia yang tak pernah selesai diurai, dan dedikasi total yang tak pernah mati. Melihat perjalanan panjang seorang Reza Rahadian, channel ini hanya bisa mengangguk kagum. Bukan sekadar aktor serba bisa yang bisa jadi presiden, bos kocak, atau suami romantis di layar lebar, Reza adalah simbol bagaimana luka bisa berubah jadi karya, dan trauma bisa diolah jadi energi berkesenian yang tulus. Banyak aktor datang dan pergi, terjebak sensasi, hilang ditelan rumor, atau terlena pada popularitas sesaat. Tapi Reza Rahadian membuktikan bahwa kualitas akting, riset mendalam, dan dedikasi total adalah kunci bertahan di industri yang kejam dan cepat membunuh bintang-bintang muda. Di balik sikap tertutupnya, publik mungkin tak pernah tahu berapa kali ia menangis dalam diam, berapa kali ia jatuh bangun berdamai dengan gosip, atau berapa banyak luka batin yang ia tanggung sendirian. Tapi justru itu yang menjadikan setiap perannya begitu hidup. Sebagai channel yang menggali legenda dan rahasia para selebriti, kami percaya Reza Rahadian layak disebut salah satu aktor terbaik yang pernah dimiliki perfilman Indonesia. Bukan hanya karena ia memerankan tokoh besar dengan sempurna, tapi karena ia membiarkan semua retakan di hatinya membentuk ketulusan di depan kamera. Dalam setiap adegan, penonton bisa melihat fragmen hidupnya, merasakan tangis aslinya, meraba kesepiannya. Itulah yang tidak bisa ditiru aktor lain. Tentu saja, kami tidak menutup mata pada sisi kontroversialnya. Gosip tentang orientasi seksual, sikap perfeksionis yang kadang memancing konflik di lokasi syuting, sampai keputusannya yang sering membuat produser frustrasi semua adalah warna lain yang membuat sosok Reza semakin nyata, semakin manusia. Karena bukankah manusia sejati memang tidak pernah hitam atau putih, melainkan abu-abu dengan berbagai celah rahasia? Malam ini, kami ingin mendengar suara kalian. Apakah kalian melihat Reza Rahadian hanya sebagai aktor idola di layar lebar?
Atau kalian bisa merasakan luka dan pergulatan hidupnya melalui film-filmnya? Apakah menurut kalian gosip miring layak menodai perjalanan karir yang begitu gemilang? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Bagi kami, Reza Rahadian tetaplah aktor serba bisa, aktor sejati, dan salah satu legenda hidup perfilman Indonesia yang tidak akan mudah dilupakan. Sebab di dunia hiburan yang penuh kepalsuan, Reza berdiri tegak dengan kejujuran aktingnya meski seringkali harus membayar mahal dengan batin yang terus teriris. Beberapa rahasia memang ditakdirkan terkunci rapat di balik senyum seorang bintang. Tapi malam ini, kita telah membuka satu kotak kecil dari hidup Reza Rahadian, kotak yang berisi luka, air mata, rasa takut, dan cinta yang diam-diam ia rawat sendirian. Mungkin, setelah mendengar semua ini, Anda tak lagi melihat Reza hanya sebagai pemeran Habibie yang jenius, atau suami idaman di film-film drama romantis. Anda kini tahu bahwa di balik sorot matanya yang hangat, ada anak lelaki yang pernah ditinggalkan ayahnya, remaja pemberontak yang nyaris salah jalan, dan pria dewasa yang tetap rapuh ketika satu-satunya tempat pulang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Industri film Indonesia berutang banyak pada aktor seperti Reza Rahadian. Lewat dedikasi gila-gilaan, lewat keberanian merobek batas kemampuan, ia menjembatani penonton dengan tokoh-tokoh besar yang dulu hanya ada di buku sejarah atau halaman koran. Dalam tubuhnya, Habibie hidup lagi. Lewat sorot matanya, cinta Ainun abadi di benak jutaan orang. Namun di luar semua sorakan penonton dan piala di lemari rumahnya, Reza tetaplah manusia yang memeluk rahasia. Mungkin, beberapa cerita gelapnya akan selamanya terkubur. Mungkin, beberapa luka akan ia bawa hingga tutup usia. Tapi itulah Reza Rahadian, aktor serba bisa yang membuat kita percaya bahwa akting bukan sekadar profesi, melainkan cara bertahan hidup. Dan malam ini, rahasia yang mungkin tak seharusnya kita tahu, kini menjadi milik kita bersama. Simpan baik-baik di hati, seperti Reza menyimpan luka-lukanya jauh di balik sorot kamera. Sebab beberapa cerita memang tidak pernah dirancang untuk didengar siapapun. Tapi kini, Anda tahu.